Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1706 sampai bab 1718. Belakangan, Ye Chong dan Pan Wei mengobrol tentang bisnis. Ye Chong bertanya bagaimana keadaan ibu kota selama dia tidak ada. Faktanya, yang paling ditakuti Ye Chong saat ini adalah Cao Dahua akan menyerang kerabat dan teman-temannya selama dia tidak ada. Ketika menyebutkan situasi saat ini di ibu kota, Pan Wei hanya bisa menghela nafas. Hei, ini sangat sulit untuk dijelaskan. Ye Chong tertegun. Apakah sesuatu terjadi? Cao Dahua, apa yang dia lakukan? Pan Wei bergetar kepalanya dan berkata, Cao Dahua sudah tidak ada lagi di ibu kota. Oh, tidak lagi di ibu kota? Ye Chong bertanya dengan ragu. Di mana yang lainnya? Pan Wei berkata, Cao Dahua pergi ke istana Fenxiang. Dia hanya meninggalkan boneka di ibu kota, bernama Yu Sheng Tao. Yu Sheng Tao ini juga seorang master, dan dikatakan bahwa kekuatannya berada jauh di belakang Cao Dahua. Selain itu, sebelum Cao Dahua pergi, dia secara pribadi mendukung 8 keluarga di ibu kota, ditambah keluarga Nangong, membentuk 9 keluarga baru di ibu kota. Awalnya, ibu kota memiliki 9 gerbang timur dan 9 gerbang barat, total 18 gerbang. Tetapi kekuasaan mereka berada di bawah kendali 4 keluarga. Apalagi setelah 4 keluarga besar dipersatukan oleh Ye Chong, kekuatan mereka tiba-tiba berdiri di puncak ibu kota, mampu bersaing dengan keluarga Cao. Dan Cao Dahua telah menciptakan 9 gerbang baru. Ke-9 keluarga ini awalnya adalah keluarga kelas 2 yang tidak diketahui, tetapi dengan dukungan Cao Dahua, mereka secara alami meroket. Dan karena kekuatan Yu Sheng Tao yang kuat dan ketidakhadiran Ye Chong, hampir tidak ada yang menjadi lawannya. Oleh karena itu, sekarang selangkah demi selangkah, 4 aliansi keluarga yang ditindas oleh 9 sekte baru akan meruntuhkan gedung tersebut. Sekarang, Saudari Tang Chun mengertakkan gigi dan bertahan, kata Pan Wei. Ye Chong sedikit mengernyit, dalam hatinya, Yu Sheng Tao dan sekte Xinjiu tidak perlu dikhawatirkan. Dia lebih mengkhawatirkan Cao Dahua. Sungguh aneh kalau lelaki tua ini benar-benar meninggalkan ibu kota dan pergi ke istana Fenxiang. Ye Chong bertanya, mengapa Cao Dahua pergi ke istana Fenxiang? Pan Wei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang ini. Menghitung waktu, masih ada 1 bulan sampai Ye Chong dan Cao janji Dahua, waktunya. Dia berpikir dalam hati, sepertinya kita perlu memanfaatkan waktu dan memperbaikinya lagi. Pan Wei menghela nafas dan melanjutkan, saya khawatir di antara 4 keluarga, keluarga Pan kita akan menjadi yang pertama jatuh. Saatnya tiba, begitu keluarga Pan jatuh, yang baru akan 9 sekte bahkan lebih baik dalam menangani 3 keluarga besar lainnya. Ye Chong mengerutkan kening, jangan khawatir, keluarga Pan tidak akan jatuh, begitu pula keluarga Pan, 3 keluarga lainnya. Baiklah, saudara Ye Chong, aku percaya padamu. Pan Wei tersenyum. Dia berkata, ngomong-ngomong, ceritakan padaku apa yang telah kamu lakukan selama ini. Ye Chong kemudian memberitahu Pan Wei tentang pengalamannya. Pan Wei menjadi semakin terkejut saat dia mendengarkan. Saya tidak menyangka ada dunia yang begitu berbeda. Saudara Ye Chong, jika Anda pergi ke sana lain kali, bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Saya ingin melihatnya juga. Ye Chong tersenyum, tentu saja tidak masalah. Ketika berbicara tentang benua elemental, Furong kecil juga bisa mengucapkan beberapa patah kata. Dia sekarang merasa Pan Wei tidak begitu menakutkan, dan tubuh bagian bawahnya tidak lagi terlihat. Jinjing tidak jauh dari ibu kota, dan helikopternya sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berbicara, mereka sudah kembali ke ibu kota. Begitu dia memasuki ibu kota, dia pertama kali kembali ke keluarga Pan. Helikopter itu mendarat di tempat parkir Pan.
Setelah turun dari pesawat, Pan Wei membawa mereka berdua ke villa keluarga Pan. Saat ini, ada banyak orang di dalam villa keluarga Pan, dan suasananya suram. Ketika Ye Chong dan Pan Wei masuk ke villa, banyak anggota keluarga Pan berkumpul di depan pintu kamar Pan Tong Sui. Kerumunan terbagi menjadi kiri dan kanan, berdiri di sana dengan tenang. Kerumunan berbaris dari pintu kamar Pan Tong Sui di lantai 2 hingga ruang tamu di lantai 1. Salah satu dari dua pemimpin tersebut adalah Pan Dehai, kepala keluarga Pan saat ini. Yang satu lagi terlihat agak mirip dengan Pan Dehai, dengan tubuh lebih tinggi dan raut wajah agak galak. Dia adalah adik Pan Dehai, Pan Desan. Pan Desan sudah tidak berada di ibu kota selama beberapa tahun terakhir. Tetapi dia bertanggung jawab atas kekuasaan keluarga Pan di luar ibu kota. Faktanya, selain ibu kota, keluarga Pan memiliki pengaruh yang besar di Jinling, Mingnan dan tempat lainnya. Semua kekuatan ini dipimpin oleh Pan Desan. Pan Desan ini tidak terlalu mampu, tapi dia sangat mendominasi dan berpikiran sempit. Tapi dia adalah seorang master, selain Pan Tong Sui, dia adalah yang terkuat di keluarga Pan. Tentu saja, ini terjadi sebelum Pan Wei menjadi prajurit tingkat bumi. Awalnya Pan Desan tidak puas karena jabatan kepala keluarga diserahkan kepada Pan Dehai, sehingga ia membuat keributan besar dan diusir dari ibu kota oleh Pan Tong Sui. Namun, Pan Tong Sui tetap menyerahkan kekuasaan keluarga Pan di Mingnan, Jinling dan tempat lain kepada Pan Desan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pan Desan telah membuat keluarga Pan di Mingnan semakin buruk, hampir bangkrut. Kali ini, begitu dia mendengar tenggat waktu Pan Tong semakin dekat, dia bergegas kembali. Jelas, tujuan kembalinya Pan Desan tidak sesederhana itu. Semua orang di keluarga Pan tahu bahwa Pan Desan sudah lama ingin menggantikan Pan Dehai. Jika itu terjadi di masa lalu, saya khawatir Pan Desan tidak akan seberani itu. Namun, selama periode ini, karena penindasan 9 gerbang baru di ibu kota, keluarga Pan menjadi semakin lemah. Selain itu, Pan Tong Sui sakit kritis. Saat itu, saya khawatir Pan Dehai tidak akan menjadi miliknya, lawan saudara laki-lakinya sama sekali. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Berdiri di depan pintu Pan Tong Sui, dengan gugup melihat Pan Tong Sui yang terbaring di ranjang rumah sakit di kamar. Saat ini, Pan Tong Sui tidak sadarkan diri. Ia terbaring di ranjang rumah sakit dengan banyak alat tes menempel di tubuhnya. Dengarkan saja bunyi bip yang tidak menyenangkan dari meteran tanda-tanda vital. Hati semua orang naik turun mengikuti bunyi didi-didi, dan mereka semua takut mendengar suara gemuruh yang panjang secara tiba-tiba. Di sebelah Pan Tong Sui, ada beberapa dokter berjas putih. Semuanya diundang secara khusus oleh Pan Desan. Pemimpinnya adalah seorang dokter yang berusia sekitar 60 tahun, dikatakan sebagai orang bijak medis nomor 1 di Jinling, dan kemampuannya tidak lebih buruk dari orang bijak medis tua di ibu kota. Pan Wei He, Ye Chong dan Xiao Furong masuk dari kerumunan, menyebabkan keributan. Ketika mereka bertiga berdesakan di pintu, Pan Desan menatapnya dengan dingin. Omong kosong, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan jika kakekmu diganggu? Pan Wei cemberut, saya sedang mencari seseorang untuk merawat kakek. Pan Desan mengangkat alisnya dan melirik ke arah Ye Chong. Hanya dia, Xiao Wei, mengapa kamu membawa semua orang pulang? Sebelum Pan Desan selesai berbicara, Pan Dehai mendatanginya. Oh, Tuan Ye, Anda di sini. Tuan Ye, Pan Desan sedikit penasaran. Pan Desan berkata, iya. Ini Tuan Ye Chong Ye, orang tua itu selalu sangat menghormati Tuan Ye. Meskipun Pan Desan tidak berada di ibu kota, dia telah mendengar beberapa cerita tentang Ye Chong. Namun, sebagian besar alur cerita dikabarkan ajaib, dan Pan Desan selalu merasa bahwa itu hanya dilebih-lebihkan. Tapi sekarang, melihat Ye Chong masih sangat muda, dia tidak menganggapnya serius lagi. Pan Desan mendengus dingin. Orang tua itu sedang sekarat. Menurutku tidak cocok menerima tamu saat ini, orang luar harus pergi dulu. Kemudian, Pan Desan menatap Little Furong dengan dingin. Furong kecil sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Ye Chong. Pan Wei berkata,
Saya membawa saudara Ye Chong ke sini untuk merawat kakek saya. Keterampilan medis saudara Ye Chong sangat bagus, bagaimana? Dia bisa lebih mampu, dokter terbaik sekarang berdiri di sini. Di samping kakekmu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu menemukan anak nakal, apa yang bisa dia lakukan? Kata Pan Desan dingin. Anda tidak bisa mengatakan itu. Keterampilan medis Tuan Ye masih sangat kuat. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan kepadanya, kata Pan Dehai. Pan Desan mencibir, saudaraku. Orang tua itu sudah seperti ini, apakah kamu masih ingin orang luar mengganggunya? Menurutku lebih baik segera mengusir mereka. Seseorang, dengan itu, Pan Desan hendak memanggil seseorang untuk membawa. Ye Chong dan Xiao Furong mengusirnya. Berhenti, Pan Dehai sedikit tidak senang. Kamu lupa bahwa aku masih kepala keluarga ini sekarang. Pan Desan memalingkan wajahnya ke satu sisi dan menatap Pan Dehai dengan mata muram. Dan yang terakhir tidak mau kalah sama sekali, keduanya hanya saling menatap. Setelah beberapa saat, Pan Desan membuang muka terlebih dahulu. Dia mencibir, oke, kakak laki-laki tertua adalah kepala keluarga, tentu saja saya mendengarkan dia. Hari ini saya akan melihat apa yang mampu dilakukan anak ini. Dengan itu, Pan Desan menyingkir dan menyingkir. Ye Chong, Xiao Furong dan Pan Wei masuk ke kamar Pan Tong Sui. Ye Chong melirik Pan Tong Sui dan mengerutkan kening. Ternyata masa hidup Pan Tong Sui telah habis dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Pan Tong Sui memberi Ye Chong 1 tahun lagi, Ye Chong mungkin dapat membantu Tuan Pan mencapai ranah lain. Pada saat itu, menambahkan 100 tahun pada umur seseorang mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun, Ye Chong sekarang tidak berdaya. Bahkan ketika kekuatannya berada pada puncaknya, dia tidak dapat menentang hukum alam dan menghidupkan kembali Pan Tong Sui. Ye Chong menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, anak kucing, hidup Tuan Pan sudah berakhir, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ye Chong, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu? Pan Wei tampak sangat sedih. Ye Chong mengangguk. Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan keterampilan atau kekuatan medis. Pan Wei menundukkan kepalanya, matanya sedikit merah. Meski sudah merencanakan ini sejak lama, Pan Wei masih sangat sedih setelah satu-satunya harapannya hancur. Kali ini, Pan Desan yang sedang berdiri di depan pintu mencibir, haha, aku benar-benar mengira kamu adalah semacam dokter ajaib. Ternyata kesimpulanmu tidak mungkin. Itu benar-benar membuka mataku. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan Pan Desan. Dia terus berkata kepada Pan Wei, namun, saya bisa menggunakan akupuntur untuk membangunkan Tuan Pan. Mungkin akan memakan waktu sekitar 2 jam. Tapi ini caranya dari pembakaran esensi darah, yang akan berlangsung sekitar 2 jam. Setelah itu, Tuan Pan akan mati. Jika status quo dipertahankan, Tuan Pan dapat bertahan selama 3 hari. Ye Chong memberi keluarga Pan pilihan, yaitu untuk pertahankan status quo Pan Tong Sui dan biarkan dia hidup 1 atau 2 hari lagi. Pan Tong Sui masih bangun, tapi dia akan segera mati. Pan Dehai dan yang lainnya tenggelam dalam pikirannya. Pan Wei berkata, kakek pasti punya banyak hal untuk dijelaskan. Jika dia terus koma seperti ini, aku khawatir dia tidak akan rela mati. Biarkan kakek bangun, Pan Desan berkata. Wei kecil, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apakah kamu ingin kakekmu cepat mati? Pan Wei berkata, tentu saja tidak. Saya juga berharap kakek hidup. Tetapi alih-alih membiarkan kakek tinggal di koma selama 3 hari, kita tidak bisa melepaskannya. Dia bangun, menurutku ini adalah rasa hormat kepada kakek. Kata-kata Pan Wei sangat masuk akal dan tidak dapat disangkal. Dan Pan Desan melanjutkan, tidak. Anak ini bilang dia bisa melakukannya. Kalau begitu, jangan sakiti orang tua itu. Faktanya, Pan Desan menghentikannya seperti ini. Dia tidak khawatir dengan kebohongan Ye Chong. Tapi dia khawatir tentang apa yang dikatakan Ye Chong memang benar. Jika Ye Chong benar-benar membangunkan lelaki tua itu, saya khawatir rencana pembagian harta keluarga yang diusulkan lelaki tua itu pasti akan merugikannya. Saat itu, dia akan menjadi pasif. Oleh karena itu, baiklah orang tua itu mati seperti ini,
selama dia tidak mengumumkan rencana pembagian harta keluarga, Pan Desan dapat, secara wajar, mengambil semua harta itu sebagai miliknya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah yang dikatakan Ye Chong itu benar atau tidak, Pan Desan tidak ingin Tuan Pan berbicara. Saya percaya pada Tuan Ye. Jika dia mengatakan itu akan berhasil, kata Pan Dehai. Saya juga percaya, kata Pan Wei. Ye Chong mengangkat bahu, jangan khawatir, hanya perlu akupuntur sederhana untuk membangunkan Tuan Pan. Diam, Ye Chong disela sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Orang yang menyelanya adalah dokter tua yang berdiri di samping tempat tidur Pan Tong Sui. Nak, aku sudah lama bertahan denganmu, kamu berbicara omong kosong, orang tua ini telah mengalami koma yang parah dan organ-organnya hampir rusak. Bahkan jika Daluo Jinxian datang, dia tidak dapat berubah. Status quo, kamu. Bilang bisakah kamu membuatnya bangun lagi? Bahkan jika lampunya kembali menyala, itu tidak mungkin. Kata dokter tua itu, Ye Chong berkata, aku hanya punya cara. Biarkan aku mencobanya dan aku akan mencari tahu. Wang Yu, kamu pikir kamu ini siapa? Berani praktik kedokteran di depanku, kata dokter tua itu. Pan Wei berkata, Saudara Ye Chong, lakukan tugasmu dan jangan dengarkan orang-orang bodoh dan tidak kompeten itu berbicara omong kosong di sini. Mendengar ini, dokter tua itu benar-benar marah. Apa, saya tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan? Mengapa Anda tidak pergi dan mencari tahu? Siapa saya? Dokter Ilahi Mingnan Luo, Anda gadis kecil tidak tahu apa-apa, jadi jangan malu di sini. Saya, Dokter Ilahi Luo, telah menyelamatkan banyak nyawa. Pernah menyembuhkan seorang pria yang terluka parah dan hanya tinggal satu nafas tersisa. Dia dinilai sebagai orang bijak terkuat di Mingnan, dan mengalahkan 3 orang bijak medis tua dari ibu kota di tingkat nasional kompetisi medis. Apakah Anda berani mengatakan bahwa saya tidak kompeten? Dokter Ilahi Luo terus mengobrol, semakin bersemangat saat dia berbicara. Pan Wei sabar, jika bukan karena dia lebih tua, dia akan mengusirnya. Biar ku beritahu, tahukah kamu siapa majikanku? Aku akan menakutimu sampai mati jika ku beritahu. Majikanku adalah dokter aneh terkenal Bian Ruixiang dan dokter ajaib Bian, keturunan Bian Ke. Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa aku bodoh? Nama Ruixiang membuat Ye Chong tertawa di dalam hatinya. Saya tidak menyangka lelaki tua Bian Ruixiang itu menerima murid bodoh seperti itu. Saya harus mengatakan bahwa Bian Ruixiang masih cukup terkenal. Ketika Bian Ruixiang, Pan Dehai dan anggota keluarga Pan lainnya disebutkan, mereka terlihat sangat terkejut. Bian Ruixiang memiliki ulasan yang beragam, meskipun ia suka memotong tubuh orang lain, tidak dapat disangkal bahwa ia memang ahli dalam bidang medis. Kalau tidak, hal itu tidak akan terjadi. Sambil diburu orang lain, banyak sekali orang yang datang kepadanya untuk berobat. Melihat semua orang diam, Dokter Ilahi Luo mengira semua orang takut dan merasa sangat puas. Dia melanjutkan, saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa tuan saya bukan lagi orang biasa. Dia telah menjadi murid seorang dokter ajaib yang seperti dewa. Segera, keterampilan medisnya akan sebanding dengan Daluo Jinxian. Lalu, guru akan menyampaikan pengetahuan uniknya kepada saya. Saya pikir Anda masih berani meremehkan saya. Ye Chong merasa lucu di hatinya. Jika Dokter Ilahi Luo tahu bahwa apa yang disebut dokter ajaib itu berdiri di depannya sekarang, tidak mengetahui ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Namun, Ye Chong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Divine Dr. Luo. Lagi pula, jika hal ini berlangsung lebih lama lagi, saya khawatir kesempatan terbaik bagi Pan Tong Sui untuk bangun pun akan hilang. Memikirkan hal ini, Ye Chong berjalan lurus menuju Pan Tong Sui, ingin pergi dan memeriksanya dengan cermat. Sebelum Ye Chong masuk, Pan Desan di belakangnya berteriak, anjing yang berani. Hentikan, bahkan Dokter Ilahi Luo berkata, tidak ada cara lain. Siapa kamu? Kamu masih berani main-main? Pan Desan berteriak keras. Raungan tidak menakuti Ye Chong, melainkan mengagetkan Furong kecil di sebelah Ye Chong. Tubuh Little Furong menjadi setengah tidak terlihat lagi dalam sekejap. Hal ini membuat takut semua orang di keluarga Pan. Pan Desan juga kaget, lalu mengangkat alisnya dan bertanya, dari mana monster itu datang, mencari kematian.
Saat dia mengatakan itu, Pan Desan mengangkat telapak tangannya dan memukul Little Furong. Kekuatan telapak tangan ini begitu besar sehingga wajah Furong kecil menjadi semakin pucat karena ketakutan, tubuhnya membeku, dan dia lupa menghindar. Pan Wei berada jauh, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Melihat telapak tangan ini hendak mengenai kepala Little Furong, jika telapak tangan ini mengenai, kepala Little Furong mungkin akan terbelah. Pada saat ini, Ye Chong melintas dan muncul di samping Xiao Furong. Dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dan bertemu langsung dengan telapak tangan Pan Desan. Baru saja mendengar bunyi pop, kedua telapak tangan saling berhadapan. Ye Chong mundur beberapa langkah, namun untungnya, dia memblokir telapak tangan Pan Desan dengan paksa. Saya harus mengatakan bahwa pukulan Pan Desan cukup kuat, dan lengan Ye Chong benar-benar mati rasa. Jika Ye Chong berada di puncaknya, dia tentu saja tidak akan takut dengan serangan tingkat ini. Namun, sekarang kekuatan Ye Chong telah pulih hingga kurang dari 10%, agak tidak menarik untuk bertarung melawan Pan Desan, seorang prajurit tingkat Suan. Pan Wei segera mendekati Ye Chong dan bertanya, "Saudara Ye Chong, kamu baik-baik saja?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Pan Desan mencibir, "Haha. Sepertinya itu benar-benar tidak sesuai dengan namanya, keberadaan lawan legendaris yang tak terkalahkan di ibu kota, tapi sekarang tampaknya hanya itu." Menghadapi ejekan Pan Desan, Ye Chong tidak banyak bicara. Pada saat ini, Pan Dehai berkata, "Pan Desan, beraninya kamu melakukannya di depan orang tua itu." "Aku hanya melawan monster." Pan Desan melihat ke arah Pan Wei yang datang lagi, dan berkata dengan marah, "Sedikit Furong bukan monster, ini hanya kekuatan supernya." "Nilon kecil apa? Nama yang aneh. Dan menurutmu itu bukan monster?" Pan Desan mencibir. "Ini Furong kecil, biar ku beritahu. Kekuatan super Furong kecil sangat kuat. Jika kamu memprovokasi dia lagi, hati-hati kamu akan dibunuh olehnya," kata Pan Wei. Pan Desan sangat ketakutan dengan momentum Pan Wei. Dia terbatuk 2 kali, "Jangan bicara omong kosong. Karena bahkan Dokter Ilahi Luo mengatakan itu tidak bisa. Itu pasti tidak berhasil." "Saya rasa tidak perlu ada orang luar yang menudingnya di sini." Anggota keluarga Pan mengangguk. "Ya, itu benar." "Ah," Dokter Ilahi Luo juga memandang Ye Chong dengan tatapan bangga. Pan Desan memandang Pan Dehai lagi. "Saudaraku, bagaimana menurutmu?" Melihat Pan Dehai masih ragu-ragu, Pan Desan berkata lagi, "Apa, saudaraku? Apakah kamu meragukan apa yang dikatakan Dokter Ilahi Luo?" "Yah, itu tidak benar." Tapi Pan Dehai memandang Ye Chong. Ye Chong juga melihatnya. Tampaknya Miracle Dr. Luo memang makhluk yang kuat di mata orang-orang ini. Jadi, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Dokter Ilahi Luo, "Tampaknya reputasi Anda sangat tinggi, dan apa yang Anda katakan sangat berwibawa." Dokter Ilahi Luo mencibir dan berkata dengan semangat, "Tinggi, itu wajar. Anda tidak punya untuk mengatakan itu. Reputasi saya adalah sesuatu yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit setelah mengikuti tuan saya selama beberapa dekade. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan oleh beberapa anak muda di sini." Ye Chong tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Orang ini benar-benar." Berkata dia gemuk, dan sesak napas. Lalu, Ye Chong berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, tahukah kamu apa yang salah dengan tubuhmu?" "Haha. Bolehkah aku memilikinya? Apa yang salah? Biarkan ku beritahu, aku biasanya paling memperhatikan pemeliharaan, dan tubuhku yang berumur 60 tahun sama bagusnya dengan tubuhku yang berumur 40 tahun, berhentilah bicara omong kosong di sini," kata Dokter Ilahi Luo. Ye Chong terus berkata dengan tenang, "Jika tebakanku benar, kamu akan meminum berbagai tonik seperti teratai salju, akar Angelica, ginseng, del tepat waktu setiap hari, dan kamu juga akan meminumnya bersama dengan ramuan seperti Gu Benyuan Jingdan, Kaisar Bawei Pil, del." Dokter Ilahi Luo tercengang, tetapi dia tidak menyangka resep tonik hariannya akan terungkap dalam satu kata. "Anda harus tahu bahwa resep ini tidak ada di buku-buku di dunia. Itu adalah sesuatu yang telah diteliti dengan susah payah oleh Dokter Ilahi Luo,
dikombinasikan dengan berbagai teori farmakologis dan medis, serta pemahamannya tentang fungsi tubuh, dan merumuskannya dengan cermat. Konsumsi jangka panjang memberikan manfaat besar bagi tubuh dan merupakan cara yang baik untuk memperpanjang umur. Ye Chong melanjutkan, resepmu memang unik. Tidak hanya mudah diserap tubuh dan memiliki efek luar biasa, tapi juga bisa menetralkan toksisitas berbagai bahan. Hei nak, aku tidak menyangka kamu untuk memahaminya dengan cukup baik. Tuan Luo sangat senang dipuji. Tapi kemudian, Ye Chong berkata, hanya saja ide Anda sangat bagus. Tetapi dalam operasi sebenarnya, Anda menggunakan jumlah obat yang salah. Ada 3 ons teratai salju lebih banyak dan Angelica lebih sedikit setengah gram. Oleh karena itu, farmakologi detoksisitasnya tidak seimbang dan toksisitasnya belum sepenuhnya dinetralkan. Ye Chong mengatakan ini seolah-olah dia sedang menonton dari samping. Faktanya, dia hanya menyimpulkannya dari detail yang ditunjukkan pada tubuh Divine Dr. Luo. Namun, hal tersebut tidak berbeda dengan keadaan sebenarnya. Dr. Ilahi Luo memandang Ye Chong dengan heran. Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini? Ye Chong mengabaikan Dr. Ilahi Luo dan melanjutkan. Toksisitas obat secara bertahap terakumulasi di tubuhmu. Meskipun kamu tidak dapat menyadarinya, dalam waktu singkat, akan keluar, tetapi tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Saya kira Anda sudah meminum resep ini selama lebih dari 20 tahun, kan? Jika Anda terus meminumnya seperti ini, toksisitas akan muncul dalam waktu 3 tahun. Dan pada saat itu, Anda akan menjadi hidup lebih buruk daripada kematian. Dr. Luo tertegun dan menatap Ye Chong dengan bingung. Kamu, jangan bicara omong kosong di sini. Apa maksudmu? Juga, bagaimana kamu tahu ini? Siapa kamu? Ye Chong tahu bahwa jika dia tidak memberitahu Miracle Dr. Luo sesuatu yang nyata, dia tidak akan mempercayainya. Menurutku kamu sering pergi ke tempat Feng Yu, Ye Chong bertanya lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dr. Ilahi Luo tersipu, kentut. Faktanya, meskipun Dr. Ilahi Luo biasanya berperilaku seperti anjing di depan orang lain, dia sebenarnya adalah orang yang romantis. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun tua, dia tidak peduli dengan hubungan antara pria dan wanita, dan segala sesuatunya masih sangat serakah. Namun, di depan banyak orang, dia tentu saja tidak akan mengakuinya. Ye Chong tidak peduli seberapa banyak Dr. Ilahi Luo menyangkalnya. Dia hanya melanjutkan, apakah Anda merasa semakin tidak kompeten akhir-akhir ini? Bahkan jika Anda mengonsumsi suplemen sebelumnya, Anda masih akan merasa bahwa Anda tidak mampu melakukannya. Ketika Ye Chong menanyakan hal ini, wajah Dr. Ilahi Luo menjadi semakin jelek. Kamu, Dr. Ilahi Luo tergagap, tidak dapat berbicara. Ye Chong tersenyum dan berkata, Anda ingin bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu? Saya tidak hanya tahu, saya juga tahu bahwa jika Anda terus seperti ini, pertama-tama Anda akan kehilangan kemampuan Anda untuk menjadi seorang pria, dan kemudian, racunnya akan menyerang organ dalammu. Ketika saatnya tiba, kamu akan kesakitan. Dr. Luo masih tegar. Kamu, jangan khawatir di sini. Namun, nadanya menjadi agak santai, bersambung.